Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan karunia kesehatan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Pada hari ini kita mengulas kembali bab 7, yaitu iman dengan qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud dengan qada itu? Qada itu adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan qadar itu adalah wujud dari hukum dari ketetapan Allah tersebut. Seperti halnya bahwa di dalam hadis dijelaskan, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayyukhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk manusia sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Artinya semua yang kita alami itu sudah ada catatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk sebelum menciptakan kita. Jadi apa yang menimpa kita sekarang ini itu sudah ada catatannya. Seperti halnya virus corona ini. Semua sudah ada catatannya. Sudah ada qadar dari Allah di Lauhil Mahfudz sana. Kita tinggal sebagai makhluknya menjalani dan tawakal. Tapi di sini jangan kita salah artikan. Yang dimaksud tawakal itu adalah usaha dengan tindakan dan berdoa. Selebihnya Allah nanti yang akan merencanakan. Itu yang dimaksud tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya menyerah, bukan menyerah yaudah semuanya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita enggak usaha, enggak begitu. Jadi bentuk tawakal itu adalah berusaha dan berdoa. Anak-anakku sekalian, amal soleh kita tetap banyak memberdoa kepada Allah agar semua ini dapat kita lalui dengan mudah, dengan lancar, dan semuanya akan ada hikmahnya. Karena Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaumnya itu tidak mau merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Artinya kita tetap harus berusaha meskipun sudah ada catatan dari Allah. Ya. Di suatu hadis dijelaskan, imanu bil qadar tathabu. Imanu bil qadar yudhibu hami wal hazan. Jadi iman dengan qadar itu dapat menghilangkan susah besar dan susah kecil. Artinya apa? Jika kita tidak iman dengan qadar, ketika kita marah-marah dengan qadar, marah-marah ketika kita tertimpa musibah, kita marah-marah, berarti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan kita tidak akan mendapatkan hikmah dari musibah, dari qadar tersebut, dari cobaan tersebut. Kita tidak akan diganti. Padahal jelas, ketika orang itu dicoba oleh Allah, ketika diberikan musibah oleh Allah, terus dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairum minha. Ya kan? Semua dikembalikan kepada Allah dan mengharapkan dari musibah ini Allah mengganti dengan yang jauh yang lebih baik. Kalau kita tidak bisa sabar, maka Allah tidak akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang ada justru kita akan mendapatkan murkanya Allah. Kita akan mendapatkan dosa dari Allah. Ya kan? Kita akan mendapatkan dosa. Bahkan kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu, ayo Bapak mengajak bersama-sama pada kalian, dari semua ini yang menimpa kita, negara kita doakan. Kita usaha tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Itu bentuk usaha kita, bentuk tawakal kita. Kita doakan Bapak Ibu kita, Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru kita, keluarga kita, semua kita doakan agar musibah ini cepat berlalu dan Allah mengganti hikmah yang jauh lebih baik.
dan Allah akan menempatkan kita pada pahala yang luhur, tentu di dalam surga sana. Itu mungkin pembelajaran pada hari ini, anak-anakku sekalian. Dan hikmah dari pengertian qadar tadi kalian catat, ya, kalian pelajari, ya, bahwa semua ini nanti akan penting untuk pembelajaran juga hidup kalian. Karena orang itu kalau nggak iman dengan qadar, itu hidupnya susah, hidupnya banyak ngeluh, hidupnya banyak mengalahkan, banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu yang lain, yang dia tidak menganggap bahwa semua ini dari Allah. Tapi beda manfaat orang yang iman dengan qadar. Hidupnya tenang, dia sadar bahwa apa yang menimpa dia itu adalah kehendak Allah. Apa yang menimpa pada dirinya, musibah yang diterima dirinya atau keluarganya, itu adalah izin Allah. Maka Allah lah yang dapat merubah semua itu kembali. Itu dia enteng dan tetap ibadah kepada Allah, tidak stres, tidak gila, tidak menyalahkan seseorang, ya kan? Dia tetap tawakal kepada Allah. Dia serahkan semua kepada Allah dengan wujud dibarengi usaha dan berdoa. Itu dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap husnudzon billah.